Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya yang mana di sini metode latihan intensif interval apa? Metode latihan intensif interval. Pertanyaannya, apa yang dimaksud patokan kecepatan menggunakan sistem energi aerobik laktat? Jadi di sini kita perlu ketahui bersama dulu intensif interval itu adalah untuk meningkatkan kecepatan dan power. Jadi kenapa patokan kecepatannya itu menggunakan sistem energi anaerobik laktat? Karena kita ketahui bahwa anaerobik itu adalah latihan olahraga yang dimana olahraga kurang menggunakan oksigen atau kecepatan maksimal power. Yang dimana di sini sistem energi anaerobik laktat itu laktatnya itu asam laktat. Jadi kita pakai ini sistem energinya supaya atlet kita tidak mudah lelah. Jadi karena asam laktat itu ketika misalnya kita selesai latihan ada atlet kita kecapean, otot sakit, ada bagian-bagian tubuh yang sakit, berarti asam laktat itu meningkat. Jadi perlu latihan yang secara kontinu lagi digunakan dengan menggunakan sistem energi anaerobik laktat. Supaya kenapa kita menggunakan ini? Supaya atlet kita pada saat bertanding atau pada saat latihan tidak lagi terlalu merasakan yang namanya kecapean atau ototnya sakit, tegang ototnya. Makanya kita mengambil patokan kecepatan menggunakan sistem energi aerobik laktat. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu daya tahan aerobik juga angka dalam kolom. Angka dalam kolom yang dipertanyakan yaitu ada CS, ada extensive interval dalam latihan untuk meningkatkan daya tahan. Ya, makanya targetnya di situ load targetnya di situ 1 km dikali 15, sedangkan untuk VCR-nya 100%. Nah, karena kita ketahui extensive interval itu latihan untuk meningkatkan daya tahan. Terus di bawahnya ada continuous run fast, yaitu lari cepat. Lari cepat di kolom tengah itu berapa, 30 sampai 60 menit. Begitu bebannya itu, beban latihannya itu dengan VCR-nya berapa persen di situ. Terus yang medium, CS medium, continuous run CR medium, continuous run mediumnya itu berapa menit bebannya, berapa menit di situ. Ada berapa, 60 menit sampai sekian menit, dan VCR-nya sekian persen. Nah, jadi cara membacanya itu seperti itu dalam kolom itu. Terus berangkat ke pertanyaan terakhir, yaitu cara menentukan kemampuan daya tahan aerobik. Jadi saya gagal paham dari pertanyaan ini. Mungkin maksudnya di sini cara mengukur kemampuan daya tahan aerobik. Nah, kalau menentukan daya tahan aerobik itu adalah VCR. VCR yang dimana caranya itu kita memberikan tes lari kepada atlet 30 menit per 30 menit berapa kemampuan berapa meter kemampuan seorang atlet berlari. Terus itu yang kita berikan rumus. Contoh misalnya atlet lari 30 menit dan mencapai 3000 meter umpamanya. Jadi VCR-nya itu 3000 dibagi 8000 meter dibagi berapa detik yang 30 menitnya itu, jadi 1800 detik.
Jadi 8000 dibagi 1800 detik hasilnya 4,4. Jadi ada itu di file, ada rumus PCR. Jadi 4,4 meter per detik kemampuannya atlet kita saat ini. Jadi itulah yang akan kita menjadi dasar untuk meningkatkan V2max atlet, meningkatkan VCR atlet. Jadi ketika misalnya setelah ini lakukan VCR awal, terus kita lakukan latihan selama 1 bulan. Jadi latihan selama 1 bulan itu nanti setelah latihan 1 bulan itu kita mengukur kembali V2max dan VCR-nya. Kemudian atlet kita sudah mencapai 6 meter per detiknya, berarti itu ada peningkatan. Kecuali kalau misalnya setelah latihan 1 bulan kita tes lagi, tetap 4 meter per detiknya yang kemampuannya, berarti tidak ada peningkatan dalam latihan. Oke, itulah tadi semua jawaban yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya, begitupun buat adik-adik yang mendengarkan jawaban. Jadi insya Allah saya masih bisa nantinya pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya nanti kita atur lagi bagaimana baiknya. Silahkan menantikan saja tugas apa lagi yang akan saya berikan, dan jangan bosan-bosan. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali di perkuliahan ini. Oke? Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.